Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muflihin, calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kota Balikpapan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pemahaman saya terhadap pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Untuk memulainya, kita tonton dulu yuk cuplikan film berikut ini. Selamat menyaksikan. If you do not believe that the Dragon Warrior can stop him. The panda? Master, that panda is not the Dragon Warrior. He wasn't even meant to be here. It was an accident. There are no accidents. My old friend, the panda will never fulfill his destiny, nor you yours, until you let go of the illusion of control. Illusion? Yes. Look at this tree, Sifu. I cannot make it blossom when it suits me, nor make it bear fruit before its time. But there are things we can control. I can control when the fruit will fall. And I can control where to plant the seed. That is no illusion, Master. Ah, yes. But no matter what you do, that seed will grow to be a peach tree. You may wish for an apple or an orange, but you will get a peach. But a peach cannot defeat Tai Lung. Maybe it can, if you are willing to guide it, to nurture it, to believe in it. Kita semua pasti sudah tak asing lagi kan dengan film tersebut? Ya, film tersebut saya ambil dari film Kung Fu Panda yang diputar pada tahun 2008. Dari cuplikan film tersebut, kita sebagai guru bisa mengambil contoh bahwa kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan terhadap peserta didik kita. Mereka memiliki bakat dan kodrat alami masing-masing. Layaknya sebuah benih pohon persik yang ada di film tersebut. Dia akan tetap menjadi pohon persik meskipun kita menginginkan pohon apel atau jeruk, seperti yang ada di film tadi ya. Nah, sejalan dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang memandang bahwa setiap anak terlahir dengan kodrat dan bakat alaminya masing-masing, maka setiap peserta didik akan tumbuh menjadi seseorang yang sesuai dengan bakat alami mereka tersebut. Dalam proses tumbuhnya itulah, peserta didik membutuhkan seseorang yang mampu menuntun, mengarahkan, dan mewarnainya sesuai dengan norma agama, budaya, adat istiadat, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dan dari cuplikan film tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang guru juga harus memiliki keyakinan bahwa peserta didiknya bisa menghadapi berbagai ujian dengan menuntunnya dan mendidiknya sesuai dengan karakter dan bakat alami mereka masing-masing. Selain dengan menuntun, menurut Ki Hajar Dewantara, sebagai guru dalam mendidik siswa, kita harus memperhatikan nature dari setiap peserta didik kita, yaitu bermain, serta membekali mereka dengan kebutuhan yang akan mereka butuhkan dalam menghadapi tantangan hidupnya. Bermain di sini tidak harus selalu berkaitan dengan permainan. Pembelajaran yang melibatkan aktivitas fisik bisa juga dikategorikan sebagai bermain. Nah, karena seiring bertumbuhnya anak, mereka cenderung mulai meninggalkan permainan-permainan yang dinilai hanya cocok untuk anak usia yang lebih kecil. Dan itu masuk ke dalam salah satu tantangan kita sebagai guru, terutama untuk guru yang berada di tingkat lanjut, yaitu SMA atau SMK. Jadi tantangan yang pertama adalah kurang tertariknya siswa di jenjang atas terhadap kegiatan bermain. Dalam tanda kutip di sini, bermain yang bisa merupakan permainan tradisional yang biasanya dimainkan oleh anak-anak yang usianya lebih kecil. Selain itu, tidak sedikit guru yang terjebak dalam pola pikir bahwa semua peserta didik yang datang ke sekolah itu dalam keadaan kosong yang bisa dibentuk oleh guru. Maksudnya dibentuk di sini layaknya di cuplikan film tadi ya. Seorang guru itu ingin membentuk siswanya itu sesuai dengan keinginannya. Sedangkan itu tidak sejalan dengan kenyataan bahwa setiap peserta didik memiliki kodrat dan bakat alami. Dan guru berperannya hanya sebagai penuntun, fasilitator, dan penunjang agar tercapainya potensi peserta didik yang optimal. Nah, tantangan berikutnya, tidak sedikit guru yang menerapkan pembelajaran
yang merata kepada setiap peserta didik. Maksudnya, guru menganggap kemampuan dan gaya belajar peserta didik itu sama dan menerapkan target pembelajaran yang sama juga. Selain itu, ketika terdapat peserta didik yang tidak bisa mencapai kriteria ketuntasan minimum atau kita sering sebut dengan KKM, terkadang guru tidak mencoba mencari gaya belajar yang cocok untuk mereka dan cenderung memaksakan mereka untuk mengikuti proses pembelajaran yang sama sehingga mereka tetap tidak bisa mencapai potensi mereka secara optimal. Beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut antara lain, yang pertama, atau menambah pembendaharaan metode pembelajaran yang melibatkan aktivitas psikomotor. Terutama ini kita berikan kepada siswa pada tingkat lanjut atau SMA atau SMK. Nah, mencari kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan topik yang dibahas dan melibatkan aktivitas kognitif dan psikomotor mereka itu sangat penting. Mengapa? Karena sudah menjadi tugas dari seorang guru untuk menyampaikan dan merancang kegiatan pembelajaran yang aplikatif pada kegiatan sehari-hari. Sehingga siswa juga menyadari atau peserta didik juga menyadari bahwa dari apa yang mereka pelajari itu mereka mengetahui manfaatnya. Selain itu, dengan pembelajaran seperti ini bisa juga menumbuhkan motivasi peserta didik kita dalam belajar. Kemudian yang berikutnya, menyadarkan guru bahwa peran kita adalah seorang penuntun dan fasilitator bagi peserta didik. Nah, untuk merubah mindset ini, kita perlu menyadari bahwa siswa itu memiliki bakat dan kodratnya alami masing-masing. Layaknya dalam cuplikan film tadi, ketika sang guru menanam sebuah benih buah persik, maka ia akan tetap menjadi buah persik. Dia tidak akan bisa menjadi buah apel ataupun jeruk meskipun si guru tersebut mengharapkan atau sangat menginginkan si pohon tersebut untuk menjadi pohon apel atau pohon jeruk. Dan sebagai guru, tugas kita hanya menuntun dan mengarahkan peserta didik kita agar menjadi pembelajar yang memiliki budi pekerti, selain menyampaikan materi pembelajaran. Dengan memiliki pemahaman seperti ini, kita sebagai guru akan lebih memahami dan menghargai kemampuan siswa yang berbeda-beda. Dan hal ini berkaitan dengan solusi yang berikutnya, yaitu merancang pembelajaran yang menyentuh seluruh gaya belajar, atau menanamkan pemahaman bahwa setiap siswa memiliki keunikan dan gaya belajar masing-masing. Selain menghargai kemampuan mereka yang berbeda-beda, dengan memahami keunikan dan gaya belajar mereka, kita sebagai guru bisa mencari alternatif model pembelajaran yang bisa menyentuh seluruh peserta didik dengan gaya belajar mereka masing-masing. Sehingga diharapkan peserta didik dapat mencapai potensi mereka secara optimal. Nah, demikian pemahaman saya terhadap pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Semoga apa yang telah dipaparkan bisa menambah ilmu dan pemahaman kita sebagai guru terhadap peserta didik kita. Dan sebagai penutup, saya kutip sebuah kata bijak dari Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.